Shalom, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai dan sukacita dari Allah senantiasa menyertai kita pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Pendeta Ranu Wijayanto boleh kembali menyapa kita dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, saya yakin dan percaya sebagian besar di antara kita pastilah akan bersedih dan menangis. Pastilah kita akan meratap dan berduka cita atas kehilangan orang yang kita kasih. Baik itu orang tua, baik itu suami atau istri kita, baik itu saudara kita, bahkan baik itu anak-anak kita ataupun keluarga kita yang sering kali ada di sekitar kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 hingga yang ke-27 menggambarkan sebuah situasi bagaimana Yehezkiel, seorang nabi Allah, harus menghadapi ketegaran hati di mana secara tiba-tiba istrinya mati. Tapi dalam kematian istrinya bukanlah sesuatu yang memang menjadi kedukaan bagi Yehezkiel. Tapi Allah menginginkan Yehezkiel untuk taat kepadanya, untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa melalui kematian istrinya, Allah akan mendatangkan hukuman atas bangsa Israel pada saat itu karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dalam hati Yehezkiel sebagai seorang nabi dan juga sebagai manusia, memang sepatutnya dia harus bersedih. Tapi karena perintah Allah untuk tidak meratap dan tidak menangis terhadap kematian istrinya, ini menunjukkan bagaimana ketaatan Yehezkiel kepada Allah. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, itulah yang ingin ditunjukkan Allah kepada bangsa Israel, bahwa ketika Allah membumi hanguskan bangsa Israel pada saat itu, ketika kota Yerusalem yang begitu indah beserta bait Allah yang begitu megah di dalamnya akan dihancurkan oleh Allah, tidak ada lagi kesempatan untuk meratap dan menangis atas itu semua. Tetapi dari ini semua mengajarkan kepada kita bagaimana kekuatan dan takdir yang Allah sediakan dalam kehidupan kita itu nyata dan itu semua akan terjadi. Dan hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Mungkin kita bisa menjadi seperti Yehezkiel dalam kedukaan, dalam kesedihan, tetapi ia tetap memancarkan kekuatan dan menyuarakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini mungkin kita ada yang sedang bersedih dan berduka, kehilangan orang yang kita kasihi. Mari tetap kuat, tunjukkan kita tetap ada sebagaimana kita ada, karena Allah sang pemberi kekuatan itu untuk menjadi kesaksian mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita kuat karena Allah beserta dengan kita. Seperti Yehezkiel, dia menyuarakan tentang bagaimana seruan untuk pertobatan kepada bangsa Israel. Maka kita pun juga dalam kesedihan, dalam kedukaan masih tetap bisa untuk menjadi penyeru suara kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan firman-Nya di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa di dalam kesedihan sekalipun kami tetap ada dan kami tetap kuat. Mampukan kami untuk melihat bagaimana Yehezkiel sekalipun kehilangan orang yang ia kasih, istrinya sendiri. Tapi karena perintah Allah untuk menyerukan dan menjadi tanda kepada bangsa Israel bahwa melalui kematian istrinya lah bangsa Israel akan dihanguskan dan menyuarakan pertobatan kepada mereka. Mampukan kami juga untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mampukan kami juga untuk selalu setia kepada Tuhan. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, kami pun tetap diberkati dan senantiasa boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.